Sekali lagi kepada sedulur-sedulur TV Al-Waha dan wabil khusus teman-teman dari Pondok Pesantren Lirboyo, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila apa yang saya sampaikan itu membuat Anda semuanya tidak nyaman. Sama sekali bukan untuk mendiskreditkan Pondok Pesantren Lirboyo. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kemarin sore saya kedatangan teman-teman dari Pondok Pesantren Lirboyo, sedulur TV Al-Waha. Mereka datang sekitar jam 5 sore kepada saya menjelang maghrib. Menjelang maghrib mereka datang kepada saya berkaitan dengan video yang saya upload kemarin, mensikapi atau memberikan reaksi atau memberikan komentar terhadap adanya peristiwa yang menimpa Kiai Haji Kanjeng Raden Tumenggung Kiai Haji Nur Ihya Hadinegoro, di mana beliau ketika membuat sebuah konten yang menyenggol nama Lirboyo, Pondok Pesantren Lirboyo, beliau banyak sekali mendapat tekanan dari orang-orang yang mengaku sebagai pembela ulama dan habaib, entah benar atau tidaknya, dan juga dari anggota Himasal, sedulur TV Al-Waha. Nah, saya melihat di kejadian itu bahwa saya sedang tidak membuat konten untuk mendiskreditkan Pondok Pesantren Lirboyo. Artinya bahwa ketika saya menyebut nama Lirboyo bukan menyudutkan Lirboyonya, karena kebetulan yang terjadi adalah antara Kiai Haji Nur Ihya dan Pesantren Lirboyo, kan begitu, bukan untuk menyudutkan. Sama seperti membuat sebuah kritikan, ya bukan untuk menyudutkan atau bukan untuk merendahkan sebuah lembaga, apalagi pondok pesantren sekelas Pondok Pesantren Lirboyo. Kami sama sekali tidak berusaha untuk merendahkan. Namun demikian, teman-teman dari Pondok Pesantren Lirboyo itu yang tergabung dalam Himasal, Himpunan Mahasiswa dan Santri Lirboyo mungkin. Mohon maaf bila saya salah menyebutkan kepanjangan dari Himasal. Itu mereka datang kepada saya menganggap bahwa saya membuka luka lama. Tentang Trans 7, tentang Kiai Haji Nur Ihya yang kasusnya sudah selesai. Tetapi ketika mereka mengatakan itu, saya menyebutnya kalau begitu menyebut tentang sesuatu hal yang sudah terjadi tidak diperbolehkan, maka Al-Quran juga tidak boleh untuk membuka peristiwa-peristiwa masa lalu, kesalahan Adam, Ibrahim, Abu Jahal, Kan'an, Fir'aun, Namrud, dan lain sebagainya. Bukankah itu membuka luka lama, kesalahan-kesalahan Nabi Adam, kesalahan Nabi Ibrahim, kesalahan si Kan'an, anaknya Nuh, Nabi Nuh, dan juga kesalahan-kesalahan atau kejahatan pamannya Nabi Muhammad, Abu Lahab, Abu Jahal, dan lain sebagainya. Jadi kami menganggap bahwa membuka luka lama, membuka peristiwa yang lama itu bukan membuka luka lama, tetapi sedang mempelajari sejarah. Karena sejarah itu sangat penting, harus kita pelajari agar ke depan tidak terjadi lagi sesuatu hal yang sudah terjadi. Seperti peristiwa masa lalu yang ada di dalam Al-Quran. Abu Lahab yang begitu kerasnya menentang dakwah Rasulullah SAW. Kita buka setiap hari. Kalau kita membaca surat Tabbat Yada, itu kan membuka peristiwa
kejelekan Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad. Makanya dikisahkan atau disebutkan dalam sejarah Rasulullah itu tidak mau membaca surat Tabbat Yada ini di dalam sholat taraweh karena ketika membaca itu teringat bahwa Abu Lahab adalah pamannya sendiri. Tetapi apakah itu ditutup-tutupi oleh Nabi Muhammad? Karena mendapatkan wahyu Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, beliau tetap sampaikan. Sampai kemudian salah seorang anak dari Abu Lahab itu merasa sedih ketika beliau lewat di pasar dan banyak orang mengatakan Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, membaca surat Tabbat Yada ketika anaknya Abu Lahab itu berjalan di tengah banyak orang. Sehingga hal itu kemudian diadukan kepada Rasulullah. Rasulullah, ya Rasulullah, saya malu. Allah menurunkan firman, sebuah kecaman dan ancaman, laknat terhadap ayahku sendiri. Sampai kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya yang katakanlah kalau bahasa sekarang meledek, anak-anak Abu Lahab. Ketika anak Abu Lahab itu diledek oleh sahabat Rasulullah dengan membaca surat Tabbat Yada, Rasulullah mengatakan Abu Lahab itu pamanku. Hanya mengatakan semacam itu, tidak melakukan pembelaan begini. Tapi dengan mengatakan Abu Lahab itu pamanku, mereka kemudian tidak lagi mencemooh anak-anak Abu Lahab dengan membaca surat Tabbat Yada. Nah, sedulur TV Al-Wahab, apa yang diterima oleh Rasulullah SAW tentang kejelekan Abu Lahab ini tetap diabadikan di dalam Al-Quran dan tetap kita buka, tetap kita hafalkan surat Abu Lahab. Di pesantren-pesantren tahfidz tetap itu dibaca, tetap itu dibuka. Kan'an yang tenggelam karena tidak mau beriman mengikuti ajakan ayahandanya Nabi Nuh alaihissalam, itu juga kejelekan dibuka di dalam Al-Quran. Nabi Adam yang memakan buah khuldi bersama Hawa istrinya, itu juga tetap dibuka. Setiap hari kita buka. Begitu kita baca Quran, di situ banyak kisah-kisah lama. Apa tujuannya? Kan itu bukan membuka luka lama, tetapi membuat kita semuanya supaya menyadari bahwa telah terjadi hal-hal semacam ini, supaya kita bisa mengambil iktibar. Kan begitu, sedulur TV Allah. Nah, begitu pula ketika kita berbicara tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Tiap tanggal 17 Agustus, kita selalu diingatkan bahwa negara kita pernah dijajah oleh negara Belanda, Jepang, Inggris. Kita pernah perang melawan mereka. Dan kita pernah mengalami puluhan ribu nyawa bangsa Indonesia meninggal dunia menjadi syuhada di medan perang. Itu setiap hari kita harus mengingatnya. Bahkan setahun sekali, tiap tanggal 17 Agustus, kita semuanya diingatkan. Pemerintah mengingatkan kepada kita untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan. Ada semboyan dari Bung Karno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Kenapa kita tidak boleh melupakan sejarah? Karena dari sejarah itu kita bisa belajar banyak untuk menapaki kehidupan kita ke depannya, sedulur TV Al-Wahab. Nah, sedulur TV Al-Wahab, peristiwa yang terjadi antara Pondok Pesantren Lirboyo dan Trans 7 serta dengan Ki Haji Nur Yahya itu pun adalah sebuah sejarah yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil hikmahnya. Kan begitu ya. Jadi kalau kita membicarakan kembali terus dianggap membuka luka lama, bagaimana tujuannya? Ya tinggal ke depannya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, sikapilah dengan bijaksana. Dan lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita semuanya bermedsos itu perlu pikiran hati dan bijak. Hati dan pikiran yang bijak. Apa-apa yang ada di dalam HP, buat apa kita melalui langsung kita baperan,
Kalau Anda semuanya sedulur TV Al-Waha, saya tidak menyebutkan kelompok manapun, siapapun yang masih baperan ketika bermain medsos, saran saya lebih baik nggak usah ikutan main medsos deh. Karena apa? Kalau ada orang ngomong sedikit, terus tersinggung, terus marah-marah, dicari orangnya, itu namanya baperan. Kalau Anda ada yang ngatain, lu jelek begini, lu hitam begini, lu nggak punya gigi, lu nggak punya ini, bajingan lu. Terus Anda kemudian baperan nyamperin orang yang ngomong di medsos, itu artinya Anda baperan. Ya, baperan banget, mudah sensitif terhadap hal-hal yang ada di medsos, di HP Anda. Ada solusi, saya ngobrol dengan salah satu guru saya, Kiai Haji Ahmad Waridin. Beliau itu menyarankan sebenarnya mudah kok. Kalau tidak mau tersinggung ya nggak usah nonton, gitu saja. Itu praktis, simple gitu ya, simple aja. Kalau nggak mau tersinggung ya nggak usah nonton, gitu aja. Nah, sedulur TV Al-Waha, jadi kalau Anda masih baperan, lebih baik itu nggak usah nonton apa-apa konten-konten di HP, di apapun lah di medsos, nggak usah cari-cari informasi di medsos. Karena apa? Baperan. Karena bermedsos itu perlu kebesaran jiwa. Kalau jiwa Anda masih lemah ya jangan-jangan medsosan, gitu ya. Jadi nggak usah baperan. Ditambah lagi, setiap kali orang berkata itu selalu akan membuat kita itu lebih dewasa. Nah, sedulur TV Al-Waha, saya itu hampir puluhan tahun lah banyak orang menghina saya. Entah itu nyebut saya ilmunya ilmu hitam, kayak menyebut segala macam. Ketika mereka bilang di medsos, bahkan tidak di medsos saja, kalau ada orang laporan kepada saya, si A bilang kamu begini-begini, tak biarin aja. Dia punya hak untuk ngomong, saya juga punya hak untuk diam. Kayak gitu, masing-masing punya hak. Nah, kepada sedulur-sedulur saya, santri Pondok Pesantren Lirboyo, sekali lagi, saya bukan untuk membuat konten itu, bukan untuk menyudutkan Pondok Pesantren Lirboyo ataupun siapapun, sama sekali. Apalagi sesama alumni pesantren, masa sih? Tidak ada dalam dunia pesantren itu sebuah persaingan seharusnya. Dan memang tidak ada persaingan di dalam dunia pesantren. Ya apa yang mau dipersaingkan kan gitu. Sama-sama belajar tentang ilmu-ilmu agama, sama-sama belajar tentang ilmu kebijaksanaan, bagaimana kita bersikap terhadap orang lain, bagaimana kita mensikapi situasi. Kan kita sama-sama belajar. Apapun yang dikatakan orang, termasuk yang dikatakan saya, tergantung dari sudut mana kita mempelajarinya. Kalau Anda melihat konten saya dari sudut emosi, maka Anda akan mengatakan saya itu sedang menghina Pondok Pesantren Lirboyo. Kalau Anda yang melihatnya dari sudut berbeda, tentu tidak akan menganggap saya menghina Pondok Pesantren Lirboyo. Tergantung dari mana Anda mensikapinya. Termasuk ketika melihat hal-hal yang dianggapnya itu sebagai pelecehan, tergantung melihatnya dari sudut mana. Karena setiap sudut itu akan berbeda pandangan. Sama ke kitab-kitab tafsir juga begitu. Kenapa ada perbedaan madhab? Kenapa ada perbedaan madhab? Sampai yang kita pakai dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4 madhab. Itu semuanya karena perbedaan pandangan, sehingga menimbulkan perbedaan tafsir. Mandang dari arah mana ahli tafsirnya itu, sehingga akhirnya terjadilah perbedaan madhab. Begitu pula terhadap apa yang saya sampaikan. Anda akan merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, tergantung dari sudut mana Anda melihat apa yang saya sampaikan di video. Sekali lagi kepada sedulur-sedulur TV Al-Waha dan wabil khusus teman-teman dari Pondok Pesantren Lirboyo, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya
Bila apa yang saya sampaikan itu membuat Anda semuanya tidak nyaman, sama sekali bukan untuk mendiskreditkan Pondok Pesantren Lirboyo. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.